Baik, selamat berjumpa kembali di kuliah online, ya, khususnya untuk program studi desain grafis S1 semua ya ini ya. Karena nanti yang saya bahas, karena materinya yaitu desain interior 1. Nah, nanti sebelum saya memberikan yang terbaru, ya, saya akan lebih dahulu membahas yang kemarin, yaitu kemarin kita sampai pada punyamu mengkonsep suatu bentuk ruang sampai dengan... Linknya baru ketemu Pak ini Pak. Oh ya, yang apa? Linknya baru ketemu. Oh Yang ya. Syakat tadi nggak ada linknya tadi saya cek. Oh tadi. Saya lanjut ini. Nah, jadi yang kemarin itu sampai dengan konsep pembuatan ruang sampai dinah ya kemarin kelihatannya ya. Iya betul. Nah, dengan dinah yang seperti itu. Nah untuk hari ini saya lebih spesifik lagi yaitu pada rumah minimalis. Nah, jangkauanmu untuk latihan ini yaitu rumah minimalis. Meskipun sudah saya tekankan kemarin ada beberapa gaya dari desain interior, ada beberapa macam. Cuma nanti yang saya bahas untuk hari ini yaitu yang desain minimalis. Ya khusus ya desain minimalis. Cuman beberapa konsep ini tetap saja sambungannya yang kemarin. Tetap saja Anda membutuhkan suatu konsep analisa, baik itu analisa kebutuhan ruang sampai kebutuhan perabot yang harus disediakan, ya, dengan penghitungan yang seperti kemarin ada tabel-tabel seperti itu. Cuma ini saya tekankan kalau untuk menggunakan bagaimana kita berbicara mengenai rumah interior yang minimalis. Tentunya masih ingat di pertemuan sebelumnya saya juga pernah membahas masalah gaya minimalis ya, terutama mengenai ciri-cirinya. Nah, masih ingat ya, itu di pertemuan keberapa? Kedua kalau nggak salah. Ya. Sekarang saya coba untuk pertemuan yang ini lebih spesifiknya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan kalau untuk membuat yang rumah minimalis dan seperti apa, khususnya untuk rumah tempat tinggal minimalis. Karena ini kita membahas masalah rumah tinggal minimalis, bukan rumah penginapan minimalis ya. Rumah penginapan beda lagi. Nah, kalau ini rumah tinggal. Oke. Masih kelihatan ya ini ya? Masih Pak. Ya Pak. Kelihatan. Kelihatan ya? Pak. Oke, saya mulai saja dari sini untuk desain rumah tinggal minimalis. Ya, jadi langsung saja. Jadi pengertian rumah tinggal itu sendiri tadi yang saya katakan kita membahasnya mengenai rumah tinggal, ya, bukan rumah penginapan atau rumah apapun ya. Cuma di sini yang saya bahas mengenai rumah tinggal. Berarti Anda bisa menerapkan di rumahmu sendiri-sendiri. Ya. Jadi sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian. Ya sama namanya rumah. Tapi yang digunakan sebagai sarana pembinaan keluarga. Kalau penginapan beda, ya. Jadi di sini sebagai penaungan untuk keluarga. Ya, rumah tinggal mengandung pengertian bukan hanya sebagai bangunan fisik, tapi melainkan tempat kediaman memenuhi kehidupan yang layak, tempat berlindung, beristirahat, bersukaria bersama keluarga. Nah, tentunya ini yang dinamakan dengan rumah tinggal. Rumah ini harus menjamin keperluan keluarga untuk yang istilahnya bertumbuh besar di situ, membina anak, ya, sampai mendidik anak ya semuanya di dalam yang namanya rumah tinggal. Ya, ini menurut bukunya dari Pak Budiarjo, ini bukunya arsitektur tipologis. Nah ini rumah, saya berikan contoh saja ya gambarnya ya, rumah tinggal. Kalau rumahmu besok rumah tinggal seperti ini ya disyukuri ya. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah seadanya Pak. Bukan seadanya, nanti ya amin aja ya. Amin. Yang penting nanti Anda bisa mengkonsep interiornya seperti apa. Ya.
Nah, sekarang kita beralih ke pengertian interior rumah. Nah, tempat tinggal minimalis. Kemarin juga saya membahas dulu yang namanya minimalis ya. Bukan berarti ruangan kecil. Minimalis ini bukan berarti ruangan kecil. Ya, bisa saja Betul, ruangan Pak. besar. Ya, tapi yang bentuknya seperti apa ya inilah. Minimalis itu desain atau gaya milik elemen paling sederhana. Ini di garis bawah ya, paling sederhana. Yang namanya paling sederhana berarti ada beberapa perabot atau ornamen yang sekiranya tidak efektif digunakan keperluan sesuai dengan ruangannya, tidak dimasukkan. Jelas ya? Jadi yang Jelas. tidak efektif digunakan. Ya, berdasarkan maksimumnya, jadi ada menciptakan dampak maksimum itu berarti yang efektif. Yang tidak efektif tidak dimasukkan, terutama perabot-perabotnya. Itu seperti apa? Ya. Minimalis ini mendesain atau khususnya untuk desain dan arsitekturnya itu mereduksi elemen, menjadikan elemen yang tidak diperlukan secara esensial. Jadi kita memilah-milah mana yang tidak sesuai dengan perabot atau ornamen atau sesuatu yang berada di dalam ruang tertentu, baik itu ruang kemarin juga Anda sudah bisa memberikan ada privat, semi privat, publik, kemarin sudah dibahas semua kemarin ya. Nah di sini juga nanti dibahas publiknya seperti apa ya. Minimalis itu ini mereduksi, menghilangkan elemen yang tidak diperlukan secara esensial. Nah, terus, tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak ini? Kalau speakermu dimatikan, kalau pas saya menjawab seperti ini bolehlah dinyalakan lagi, terus matikan lagi nggak apa. Oh iya. Belum Pak, jalan aja terus. Oh, belum, masih bisa dilanjut ya ini ya? Iya, dilanjut aja. Aja Pak. Oke, nah. Estetika gaya minimalis didukung dengan adanya permainan cahaya. Inilah yang saya katakan kemarin, bahwa desain interior yang sebagai kuncinya yaitu cahaya. Ya, sebagai interior itu kuncinya merupakan cahaya. Ya, jadi punyamu kalau mendesain, ya kita menggunakan pencahayaan itulah. Nah, jadi seperti ini. Ya, bentuk geometrisnya yang diolah melalui struktur bangunan dan elemen-elemennya. Kemudian penggunaan-penggunaannya. Nah, penggunaan-penggunaan ini, nah ini ada yang barusan masuk ini. Nah, penggunaan elemen-elemen ini tentunya yang kita olah nantinya, terutama untuk cahaya. Kemudian penggunaan bahan interior juga didominasi oleh pilihan pola-pola atau jenis kayunya. Nah, jadi pada intinya jenis kayu itu kita ini yang saya katakan dominan ya, belum tidak berarti harus semuanya menggunakan alam. Ya, ini dominan yang paling banyak yaitu ya seperti ini. Nah, yang paling banyak itu ya ini. Nah, yang paling banyak yaitu bahan alam atau berbagai batu atau jenis kayu yang paling banyak, paling dominan di dalam itu. Kemudian kalau detailnya setiap elemen ini penggunaan warna, bahan dan teksturnya bisa lebih halus dibandingkan untuk yang meskipun ini minimalis ya. Kita buat aja yang detailnya lebih halus. Nah, terus saya memberikan ciri-ciri dulu, interior minimalis itu seperti apa. Ini saya berikan contoh aja konsep ruang tamu dulu, seperti apa. Dan nanti, oh seperti inilah. Nah, ini. Ruang tamu yang konsepnya minimalis. Ya. Meskipun kesannya sederhana, ya, saya katakan ini ya, meskipun kesannya sederhana, tapi dari sudut pandang orang itu elegan. Maksudnya elegan tahu ya? Kelihatan apa ya? Nah, iya. Jelas ya? Kalau orang itu kelihatan, wah. Padahal perabotnya ya cuman
beberapa lah sederhana. Nah, itu konsepnya seperti itu kalau interior minimalis. Meskipun perabotnya, ruangannya besar kecilnya tidak terlampau banyak, tapi kalau orang melihat itu seperti desain yang elegan. Ini yang kita cari. Ya seperti inilah contohnya. Nah, ini beberapa contoh dari konsep ruangannya ini. Sudah ada yang masuk lagi ini kira-kira ini ya. Nah, sudah 10 orang kan. Nah, ini konsepnya seperti ini. Ini gambar ruang tamu minimalis seperti ini ya. Jadi memberikan kesan bersih, nyaman, dan luas. Tapi memang penuh dengan pemeliharaan kalau sudah jadi. Ya, tidak ada perabot-perabot yang tidak efisien digunakan, yaitu dihilangkan. Ya, seperti ini. Kemudian yang dari ruang tidur dan rak dapurnya sendiri yang minimalis seperti apa? Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, itu ada ruang tidur, ya cuma itu aja. Tapi yang ditanyakan, Pak, lemarinya mana? Masih kan gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang kalau memang ruangannya kecil, lemari nggak nyampe, berarti diberikan di tempat sendiri, kan gitu. Iya, ya. outfit sendiri. Atau dapur ya seperti ini aja ruangannya, tidak dilengkapi Simple. dengan ornamen yang lain. Yang penting penggunaannya Fungsinya, Pak. maksimal lah. Ya, biasanya kalau misalkan ruang dapurmu yang seperti ini, oke, bersih ya. Nah, kelihatannya bersih semua nih. Ya, ruangannya, ruang tidurnya bersih semuanya. Tapi mengapa saya memberikan contoh yang di sini warnanya putih? Nah, karena warna putih netral. Anda ingin memberikan pencahayaan apa yang mesti masuk, ya. Karena tadi yang dimainkan pencahayaan. Nah, kalau ini kan sifatnya siang nih saya berikan ya. Kemudian kalau ruang makan minimalis ya seperti ini aja. Namanya saja minimalis. Tapi kalau rapi kelihatan elegan. Boleh lebih asri Anda menambahkan taman interior. Pohon dedaunan. Taman interior ya kecil ini. Ya. Tapi hati-hati taman yang kamu masukkan yang khusus tanaman interior. Ya, kalau misalkan membeli tanaman ya cari tanaman yang tidak menggunakan sinar matahari yang banyak, biasanya ya ada, tinggal tanyakan saja. Kebun jati. Ya, Jati. jangan sampai nanti beringin Si dimasukkan jati, ke Pak. situ. Kan. Nggak bisa. Jati. Nah, banyak sebenarnya kalau untuk dimasukkan kan ini asri ya. Biasanya kalau untuk ruang makan ya Kelihatan ada adem. alaminya lah gitu lah ya. Kelihatan adem. Ya. Lebih asri biar adem. Ya, itu ada tumbuhannya. Meskipun bisa juga kalau ruang tamu Anda memberikan vas kecil hidup, tanaman hidup ya boleh saja. Tapi itu masuk enggak di dalam penggunaan efektif enggak sebenarnya di ruang tamu. Ya, kalau ini ruang makan. Nah, ini contohnya ini soalnya saya memberikan putih-putih semua ya ini ya. Kalau misalkan Anda boleh saja yang bersih seperti ini putih bersih. Kalau dibandingkan yang warna nanti Anda harus bisa menyesuaikan dari cahaya. Ya, cahaya lampunya itu berapa, warnanya lampu seperti apa ya harus sesuaikan karena warnanya harus boleh kita bisa merubah warna tembok atau lain sebagainya ya terserah dari segi mananya itu sendiri ya. Kemudian pembagian biasanya kalau rumah tinggal orang Indonesia ya seperti inilah. Ada ruang-ruangannya, ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang dapur, ruang tidur, dan kamar mandi. Ini yang biasanya bentuk cirinya rumah orang Indonesia ya ini. Di rumahmu mesti ada ini semua ya. Itu minimal. Ya, ada ini ya. Kalau nggak ada satu, mesti Anda repot. Ruang dapur misalkan ini sepele, Anda jadikan satu dengan ruang keluarga, kelihatannya nggak enak. Anda masak mesti bau masakan di situ yang asap-asap atau apa kena, nggak enak, nggak nyaman. Ya. Nah, kemudian dari berbagai ruang tersebut terdapat pembagian zona ruang kemarin. Masih ingat nggak ruang publik apa saja? Ya kayak ruang tamu, Terus ruang bermain. Ruang bermain, Terus ruang bermain itu di mana? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Publik apa?
teras, Oh, terus Teras. ruang tamu. aku Ya. terus Semi privat, ruang keluarga, Pak. ruang keluarga sama Ruang makan. ruang. Ruang makan. Ruang makan. Nah, ruang makan. kalau privat, Nah, ruang Kamar. tidur, Kamar. Kamar tidur. kamar mandi. Kamar Kamar tamu. mandi. Kalau untuk ruang kerjamu masuk di privat ya. Iya, Ya, betul, Pak. Yes. Bengkel itu masuk di bagian Bengkel. gudang privat sebenarnya. Tempat. Ya, jadi kita bisa memilah ini. Ya, meskipun rumahnya kecil, tapi kita biasanya memiliki efek desain yang minimum seperti ini. Mesti ada ininya lah. Tapi tetap juga punyamu nanti bisa meliputi ruang-ruangan ini. Semi privat, privat, dan lain sebagainya. Dari aspek arsitektural ini dapat memiliki dua kata, yaitu fungsi dan bentuk. Fungsinya yaitu untuk menyenangkan penghuninya, terutama menyenangkan banyak ini ya. Dari segi estetikanya, efisiensi penggunaannya, menyenangkan lah kemarin ya. Dan yang kedua itu bentuk dari tampak, ya, baik itu luar maupun dalamnya, fisik kalau ini. Nah, kemudian kalau untuk yang menurut Cing, konsentrasi dalam arsitektur bangunan wujud-wujud lantai ini juga saya sudah memberikan kemarin yang perlu elemen-elemen yang perlu dibahas di dalam desain interior ya ini. Ya, menurut Cing itu kemarin ya ada langit-langit, lantai dan dinding. Nah, tapi nanti saya berikan tambahan masalah jendela sebagai ventilasi ruangan seperti apa. Nah, ini juga perlu. Nah, ini menurut Cing ya. Jadi yang biasanya paling penting cuma diperhatikan aspek arsitekturalnya itu yang lantai, dinding, langit-langit. Yang paling utama kalau ada desain dulu. Tapi jangan lupa juga memperhatikan masalah jendela dan ventilasi. Nah, menurut Cing lagi, nah ini faktor penting yang tadi, mesti penataan cahaya. Ini sudah pernah saya juga ya, pernah saya berikan. Pencahaya ini karena apa? Menampakkan bentuk, warna, dan teksturnya kelihatan dari situ. Ya, kalau gelap juga nggak kelihatan. Kalau tanpa lampu ya kelihatan alami, cuma nggak kelihatan ronanya nggak kelihatan. Nah, tahu ya rona ya, wajah asli atau wajah make up-nya nggak kelihatan. Nah, ini mendukung penghuni rumah tinggal melakukan kegiatan yang cepat, aman, dan nyaman. Kemarin juga sudah saya jelaskan, ini juga menurut substandar cahaya juga ada dua ya, kemarin masih ingat ya. Ada cahaya alam dan cahaya buatan. Cahaya alam kemarin apa saja? Matahari. Terus bulan lah. Nah, terus apa lagi? Nah, api masuk nggak api? Api, ya. Kalau cahaya buatan mesti dari lampu. Ya, terutama mesti ini, cahaya buatan mesti lampu. Nah, sekarang saya membahas masalah cahaya alami ini. Sumber pencahayaan alami perancangan interior umumnya digunakan dari sinar matahari. Ya, yang tadi saya katakan paling utama dari sinar matahari. Sistem pencahayaan alami dapat dibedakan langsung dan tidak langsung. Sama ya kemarin ya. Ya. Kemudian pencahayaan langsung dalam interior diwujudkan bisa melalui atap, jendela, dan genting kaca. Tapi kalau yang secara tidak langsung, dalam perencanaan ruang dilakukan melalui skylight atau permainan bidang untuk sebagai pemantulnya. Ya. Nanti untuk yang lampu ya juga sama, sebagai pemantulnya seperti apa. Nah ini contoh ya, yang alami, kita bisa langsung dari atap itu seperti apa. Kelihatan mewah ya? Nah, kalau Anda mau desain nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya kalau nggak takut sih, kalau kadang-kadang yang desainnya bagus, pas pada waktu siang ya enak, cuma kapasitasnya khusus kalau ini di Eropa cocok. Kalau di Indonesia panas ini. Nah, tapi nggak apa-apa, ya kan? Nanti ruangnya seperti itu. Jadi jelas, kalau siang hari ya kelihatan, maka dari sinarnya pun bisa masuk ke semuanya dari segala sisi. Kalau ini saya ambilkan dari atas semua, dari bidang atas. Jadi dia langsung ya, ini cahaya alami yang langsung ke ruang-ruangannya. Dapur ada, ruang tidur ada, ruang tamu ada, ruang santai keluarga, sampai pada interior, tanaman interior juga ada. Ya, seperti ini. Kelihatan elegan juga, meskipun cuma Anda buka.
Ya, kadang-kadang juga dibutuhkan penutup boleh. Ya, kalau misalkan terlampau panas di plafon atas itu ya untuk lubangnya bisa ditutup. Tutup. Apalagi pas pada waktu hujan banyak kilat petirnya, kadang-kadang orang nggak berani ya, malah mengganggu, boleh ditutup. Nah, seperti ini. Nah, ini sistem pencahayaan alami yang tidak langsung. Ya. Tidak langsung alami melalui dinding, dipantulkan ya, melalui dinding atau dipantulkan dulu. Adanya pantulan atau benda kisi-kisi atau di ruang atas, ataupun lewat mana ini, khususnya lewat jendela. Kalau tidak langsung sebenarnya itu jendela ya. Jendela itu tidak langsung matahari datang langsung ke ruangan, tapi hanya pantulan beberapa yang berada di pekarangan rumah baru bisa masuk ke mana ruangan. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Nah, sekarang cahaya buatan. Yang tadi saya katakan cahaya buatan itu sinar lampu yang paling utama. Berarti kalau besok Anda merancang desainnya, lighting yang dimainkan. Ya, penggunaan cahaya melalui sinar lampu memiliki dua fungsi sebagai sumber cahaya sehari-hari atau dekorasi interior. Ya, sebagai hiasan ya bisa saja. Nah, cahaya buatan merupakan cahaya yang berasal dari cahaya buatan manusia, yaitu sinar lampu tadi. Ya, penggunaan cahaya sinar lampu memiliki dua fungsi, sumber cahaya kita cari atau tempat dekorasi. Biasanya kalau untuk lampu di dalam rumah sekitar inilah. Nah, intensitasnya kalau punyamu ukurannya lampu kan watt ya. Dapur ya kira-kira kita hanya menggunakan 10 watt, 8,5 watt, ruang makan 5,5, kamar mandi 5,5. Yang paling banyak ya sekitar dapur ruangan, nah, 10 watt, 10 watt. Ya, dalam meter persegi ya, square feet. Nah, yang kita gunakan seperti ini. Kita bisa melihat cahaya yang paling redup, nah, nggak usah terlampau terang, yaitu ruang makan dan kamar mandi, nggak usah terang-terang. Karena masalah apa tadi? Efisiensi juga. Nah, cahaya buatan dibedakan menjadi dua, yaitu cahaya langsung dan tidak langsung. Kalau cahaya langsung yang bisa langsung menyoroti ya di objek yang bersangkutan, tapi kalau yang tidak langsung disembunyikan dari pandangan mata, merupakan suatu bentuk pantulan saja. Itu kalau cahaya tidak langsung. Kalau lampu kita yang di sini atau rumahmu yang di atas kepala, ya itu namanya cahaya langsung lampu. Tapi ada kalanya memiliki di tembok atau ornamen-ornamen yang sekiranya tidak perlu langsung. Nah, itu namanya yang tidak langsung. Ya, seperti ini cahaya buatan, beberapa teknik penempatannya. Boleh langsung di atas tembok atau plafon, atau bisa disembunyikan. Nah, ini kecil ya soalnya ya. Nah, ini cahayanya bisa di sini ya, besar. Ya, macam-macam, ada lingkaran-lingkaran itu ya cahaya lampunya dari sini, kecil, baik itu di plafon atau di dinding, ya, atau bisa ditempatkan di beberapa kondisi tertentu ya. Nah, saya berikan contoh saja yang ini. Nah, ini cahaya buatan. Ini kalau ini langsung, ini juga langsung. Nah, ada beberapa yang disembunyikan seperti ini. Jadi nggak langsung bisa ya. Ini kemarin sudah saya berikan namanya IS ya. Iya betul Pak. Ya, IS itu sebenarnya cahaya tidak langsung, harus ada tersembunyi. Ada kap lampunya. Jadi lampunya tidak langsung nyorot, tapi di situ ada kap lampu. Lampunya nyorot ya bentuknya seperti ini. Ya, bisa juga yang dinding atas ini dia nyorotnya langsung di sini, tapi yang lainnya tidak kena. Nah, kalau ini ya inilah yang namanya tidak langsung, disembunyikan. Dia nggak kelihatan lampunya. Nah, jadi pada intinya cahaya yang tidak langsung, lampu ini ngendi sih. Nah, seperti itu, lampunya itu di mana? Tersimpan, tidak kelihatan di mata. Itu yang cahaya tidak langsung. Kalau yang langsung sebenarnya ini yang cahaya langsung atau tidak langsung yang pakai kap ini. Sebenarnya masuk kategori apa ini? Tidak langsung ini.
Kalau langsung ya kita dari kalau ini langsung ya. Nah, terus berikutnya, nah kalau tadi cahaya, sekarang akustik. Mungkin Anda nggak akustik ya, bukan musik akustik. Meskipun ada kaitannya dengan musik akustik. Tapi nggak. Kalau akustik itu artinya peredaman. Suara dari dalam keluar atau dari luar jangan sampai ke dalam. Itu kita bisa menata seperti ini. Ya, paham ya ini ya? Akustik itu bisa memutus satu, mengisolasi suara. Memang suaranya nggak boleh keluar. Contohnya apa? Misalkan Anda punya studio atau studio rekaman atau studio musik yang di rumah, jangan sampai ganggu tetangganya atau ruang karaoke. Nah, itu namanya diisolasi. Khusus di situ saja. Jelas ini? Yes. Jelas. Nah, ini kurang 10 menit ini. Jelas, Pak. Nah, Mantap. ya, suara-suara mengatur denah bangunan sedemikian rupa sehingga daerah yang menimbulkan suara bisa bising, bisa dijauhkan, terlalu jauh, jadi agak jauh dari ruangan yang bising. Menghilangkan ya juga bisa. Contohnya ya ini. Ya, ruang studio, home theater, mungkin Anda bisa memberikan ini ada tabir-tabir ini pengaruh untuk menangkap itu ya. Nah, biar suaranya ini ada yang bentuknya seperti ini. Ya, ruang karaoke lain sebagainya, ruang rapat dan sebagainya, biar tidak kedengaran tetanggamu. Ini kan minimalis yang kita bicarakan ya nih. Nah, sekarang yang paling penting yaitu masalah apa ini? Sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara, bagaimana jangan sampai udara itu tidak masuk ke dalam rumah kita. Untuk masuk ke ruang kita, tentunya kita memiliki ilmu bagaimana prinsipnya udara itu. Nah, khususnya ini pada musim tropis, khususnya Indonesia, misalnya musim dingin, musim panas dan hujan. Nah, ini yang paling penting. Ya, jadi kita harus memiliki yang namanya ini ventilasinya, jendela. Nah, kita bisa memiliki jendela, tapi kalau tidak tepat arah anginnya, masuknya angin di mana kurang tepat ya sama saja tidak nyaman. Nah, intinya ini nyaman, aman, indah. Nah, sama itu saya ingatkan lagi. Nah, jadi ventilasi alam ruang interior bangunan akibat adanya perbedaan tekanan udara dan temperatur. Di sini meruncing lagi ini ya. Hal ini dipengaruhi oleh bentuk geometri bangunan dan angin. Hati-hati kalau kira-kira angin itu terhembusnya dari mana, itu masuknya juga kita memiliki tempat posisinya di mana yang paling enak memberikan ventilasi atau memberikan jendela. Jadi pola sirkulasi udara dalam suatu ruang itu bentuknya seperti ini. Udara yang mengalir dari zona yang bertekanan tinggi ke zona tekanan rendah. Angin. Ya. Udara bertambah cepat jika lubang masuknya lebih kecil dibandingkan dengan yang keluar. Kalau pompa tahu pompa ya? Pompa kecil. Kalau sudah keluar tekanannya rendah. Ya. Nah, ini bisa diberikan suatu pengertian juga. Kalau Anda mau masukkan jendela, maka jendela kecil. Biar aliran udaranya bisa cepat di dalam ruang. Ya, kalau untuk seterusnya bisa di pintu. Nah, boleh aja pintu yang lebih besar biar aliran anginnya lebih tinggi dari ini. Ya. Kemudian bisa diberikan kisi. Kisi-kisi ya, bisa mengarahkan aliran udara dari atas ke bawah ya bisa, ataupun ke samping kanan kiri bisa tergantung. Ini biasanya kalau menggunakan kaca apa nih? Kaca nako. Pernah ya? Pakai kaca nako di rumah ada nggak kaca nako? Masih ada, Pak. Masih ada. Di kos ada, Pak, di kos. Ada ya. Ada yang belum pernah melihat kaca nako? Ada nggak? Ya ada. Masih ya? Belum pernah kaca nako ya, kaca yang pesan yang bisa turunkan itu yang naik turun. Kaca ada ya? Pak. Di meja saya Pak ini Pak, contohnya Pak. Ada Pak. Ya ya, banyak kaca nako dulu. Banyak Pak, masih ada Pak. Desain rumah biasanya seringnya pakai kaca nako dibandingkan yang sekarang kalau perumahan nggak kaca nako. Nggak ada, udah nggak ada Pak. Sudah jarang ya. Iya ada jarang sekali. kalau ada sebenarnya geser kalau udah dibuka. Ya, nah, juga perlu kita memberikan kisi-kisi ini.
Kemudian lubang masuk keluar yang tinggi menghasilkan aliran angin di atas tinggi badan kita. Nah, sebenarnya kalau untuk apa ya, ventilasi yang di atas ya tetap saja aliran udara juga di atas. Nah, nggak mungkin menghembus di tubuh kita, nggak mungkin. Ya. Jadi kalau misalkan cuma ventilasi kecil nggak apa-apa lah. Ya, tapi kalau besar ya jangan besar-besar di sini. Tetap saja aliran angin tetap di atas kita. Meskipun Anda memberikan keluaran angin di bawah maupun di atas. Tetap saja anginnya mengalirnya tetap di atas. Paling kalau tidak ada keluarannya, ya tetap saja angin tetap muter-muter di daerah ruangan ini saja. Ya. Terus pola ini juga sama ya, partisi yang tinggi dapat merugikan pola aliran udara. Jadi meskipun ininya besar, ya kaca keluarannya untuk angin ini besar, tapi kalau di tengah-tengah itu Anda memberikan sekat-sekat lagi, biasanya kalau untuk tempat kerja yang sekat seperti ini yang lebih tinggi dari jendela misalkan, ya tetap saja anginnya bisa naik. Bagian yang tempat kerja ini ya nggak kebagian angin juga. Nah, jelas ini ya. Nah, ini tempatnya kisi-kisinya ini. Ini untuk ventilasi ya juga perlu. Orang nyaman gimana? Nah, maka kesimpulannya tadi yang sudah dibahas nih ya, terakhir ini kesimpulannya, rumah tinggal merupakan tempat untuk tinggal bagi sarana pembinaan keluarga yang berkehidupan yang layak, berlindung, istilah bersukaria bersama keluarga. Itu namanya rumah tinggal. Kalau interior minimalis itu tadi menghilangkan atau mereduksi elemen interior yang tidak diperlukan secara esensial. Terutama masalah kesederhanaan dan masalah efisiensi, efektif penggunaannya. Tapi bermutu tinggi. Artinya bisa mengarahkan desain yang elegan tadi. Elegan. Ya. Yang bermutu ini dikaitkan nanti dengan permainan apa? Cahaya. Ya, bahan alaminya, terutama detail yang halus dan warna yang teksturnya. Nah, kemudian pada pembagian apa ini rumah tinggal sendiri ada ruangan-ruangan publiknya tadi, ruang privat yang kemarin sudah saya bahas. Ya, ada ruang keluarga, tentunya untuk kaidah rumah tinggal di Indonesia ya seperti itulah. Ya, ada beberapa yang perlu kita pakai. Nah, cahaya sendiri ada dua macam, cahaya alam, cahaya buatan. Cahaya alam ada dua, cahaya alam secara langsung maupun tidak langsung. Yang seperti tadi, ada pantulan atau enggak. Kalau pantulan berarti yang secara tidak langsung. Cahaya buatan ya lampu. Jelas ya? Lampu yang secara langsung nyorot di ruangan, yang sehari-hari itu, ataupun tidak langsung sebagai ornamen atau hiasan. Nah, kemudian penataan akustik sebagai apa tadi? Penghambat dari suara yang bisanya tidak dikeluarkan, kalau bisa diisolasi atau lebih jauh, dijauhkan saja atau diserap ya ini, melepaskan LC cahaya ini yang tadi ya. Permukaan yang cembung akan menyebarkan suara, yang tadi cembung akan menyebarkan suara, sedangkan permukaan yang cekung akan memusatkan suara. Itu juga nanti bentuk tembokmu seperti apa, pengaruhnya di sini. Ya, cembung sama cekungnya. Terus sirkulasi udara yang tadi barusan, salah satunya menerapkan ventilasi silang, yaitu dengan menempatkan lubang angin atau jendela yang dapat dibuka tutup, saling berhadapan, dinding yang lain secara seimbang. Artinya lurus ya, kalau Anda mau, kalau misalkan dinding, kalau jendelanya di kiri, ya nanti untuk pintunya bisa di kanan. Jangan sampai di sebelah kiri atau sebelah kanan, itu anginnya malah tidak masuk. Ya, biasanya lurus. Nah, ini bisa Anda konsepkan lah seperti itu. Oke, ini sudah habis. Ya. Jadi kesimpulannya tadi yang sudah saya bahas. Ya, kesimpulan kita yang sudah dibahas tadi, kita bisa mendesain dari konsep yang kemarin sampai dengan saat ini. Nah, nantinya Anda bisa mencoba lagi. Kemarin kalau sudah menghitung-hitung itu sudah mencoba belum ini? Hitung apa kemarin ya? Desain kemarin ya. Ngitung penggunaan atau menghitung
apa itu namanya, klien pengguna, ya, dari sisi tinggi badan dan sebagainya sampai keperluan ruangannya, keperluan perabotnya, ya itu yang dinamakan desain interior ya seperti itu. Ya ngitung-ngitung baru desain berdasarkan atas daerah privat, publik dan lain sebagainya. Lah nanti yang ini, nah Anda coba saja ya yang ini ya. Nah, kemarin saya masih ingat punyamu kemarin di dalam SketchUp membuat di ruang tidur masing-masing dan ruang apa? Saya lupa. Ruang tamu apa ruang mana? Ruang tamu sama kamar, Pak. Kamar ya? Tamu sama Kamar sama ruang tamu, Pak. Kamar tidur. Gitu. Nah, nanti Iya, betul. untuk ini kan sudah besok ujianmu kapan ini ujianmu? Enggak tahu, Pak. Ya? Enggak jelas. Enggak, Online, Pak, nanti ini Pak, kayaknya, Pak. Nanti pas ujian ya ada lah. Ya. Ada ya. Pas kapan?